Hai, halo teman-teman, ketemu lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai faktor dan jenis keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Yuk, simak apa saja sih faktor dan jenis keragaman aktivitas ekonomi masyarakat? Oke, kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi ada 4 ya teman-teman. Yang pertama yakni kondisi geografis, yang kedua sumber daya, yang ketiga sarana dan prasarana, dan yang keempat adalah teknologi. Kita bahas dari faktor yang pertama, yakni kondisi geografis. Letak suatu daerah akan mempengaruhi keragaman bentuk aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi teman-teman, masyarakat yang tinggal di daerah kondisi geografis dataran tinggi tentunya akan memiliki aktivitas ekonomi yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah dengan kondisi geografis dataran rendah. Seperti halnya masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, mayoritas aktivitas ekonominya berkebun seperti berkebun teh, berkebun stroberi, berkebun apel, dan berbagai jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi geografis dataran tinggi. Sedangkan masyarakat yang tinggal di dataran rendah, maka ia keragaman aktivitas ekonominya akan menyesuaikan dengan kondisi geografis dataran rendah, teman-teman. Seperti halnya di bidang pertanian, seperti petani padi, di bidang perkebunan seperti perkebunan kelapa, dan lain sebagainya. Kemudian dari sumber daya, teman-teman. Setiap daerah memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Jadi sumber daya alamnya berbeda, sumber daya manusianya pun juga berbeda. Misalkan di poin sumber daya alam, teman-teman, tentunya masyarakat yang tinggal di daerah Kalimantan memiliki sumber daya batu bara yang sangat banyak. Kemudian bergeser di Pulau Jawa, misalkan di Provinsi Jawa Barat, daerah Puncak, sumber daya alam yang dimilikinya berupa perkebunan teh. Kemudian kita bergeser ke timur di Indonesia bagian timur, misalkan di Papua, maka sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat Papua berupa pertambangan emas. Kemudian yang kedua yakni sumber daya manusia, teman-teman. Sumber daya manusia di berbagai daerah tentunya juga berbeda-beda. Misalkan di Sumatera Barat, sumber daya manusianya berupa penenun, kain tenun, teman-teman, sebagai sentra tenun terbesar di Indonesia. Otomatis sumber daya masyarakat di Sumatera Barat yakni sebagai penenun kain tenun. Kemudian kita bergeser di Pulau Jawa, teman-teman, tepatnya di Jepara sebagai sentra industri ukir di Indonesia. Tentunya sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat di Jepara sebagai pengukir kayu. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yakni yang ketiga mengenai sarana dan prasarana. Tentunya usaha aktivitas ekonomi masyarakat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana prasarana yang memadai ini akan memunculkan berbagai keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Semakin mudahnya, semakin efisiennya, semakin efektifnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah, tentunya aktivitas ekonomi masyarakat akan menjadi semakin beragam. Kemudian yang terakhir yakni teknologi, teman-teman. Kemajuan teknologi di suatu daerah dengan adanya internet dan telepon genggam dapat memperluas aktivitas ekonomi. Misalkan di dataran rendah, teman-teman, penjualan padi misalkan hanya bisa dijual dalam jangkauan lingkup kecil, dijual hanya di pasar tradisional secara konvensional. Namun dengan adanya bantuan teknologi, maka pemasaran hasil padi tersebut dapat dipasarkan secara lebih luas karena padi tersebut dapat dijual secara online, kemudian dapat dibeli oleh berbagai masyarakat dari berbagai daerah. Sehingga adanya internet dan telepon tersebut dapat memperluas jangkauan pasar yang akan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat juga tentunya.
Jadi teman-teman, ini adalah 4 faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Ada berupa kondisi geografis, sumber daya, sarana dan prasarana, dan yang keempat adalah teknologi. Selanjutnya kita membahas mengenai jenis bidang usaha aktivitas ekonomi. Ini sangat beragam ya teman-teman, tapi di sini kita akan bahas 4 jenis bidang usaha aktivitas ekonomi. Yang pertama yakni pertanian. Aktivitas pengelolaan tanah dan cocok tanam, teman-teman. Kalau pertanian ini lebih banyak di dataran rendah ya, teman-teman. Jadi, pertanian dengan menanam padi. Kemudian peternakan. Aktivitas membudidayakan hewan untuk diambil dagingnya, teman-teman. Tapi sebenarnya peternakan ini lebih kompleks pembahasannya karena tidak hanya untuk diambil dagingnya. Misalkan sapi, teman-teman. Ada yang memang menternakan sapi untuk diambil dagingnya, namun ada juga sapi yang diambil susunya sebagai sapi perah. Kemudian juga ayam, teman-teman. Ada memang peternakan yang bertujuan untuk membesarkan ayam untuk diambil dagingnya. Tapi ada juga peternakan ayam yang lebih difokuskan untuk diambil telurnya. Kemudian yang ketiga, perikanan. Aktivitas pengelolaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan ini bisa berupa sumber daya ikan yang ada di laut, juga sumber daya ikan yang dibudidayakan di kolam-kolam air tawar, seperti budidaya ikan lele, ikan mujair, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yakni perkebunan, aktivitas pada pengelolaan tanaman pada lahan yang luas. Jadi teman-teman biasanya perkebunan ini akan memiliki lahan yang lebih luas dibandingkan pertanian, teman-teman. Jadi perkebunan itu lahan pengolahannya bisa berhektar-hektar. Misalkan perkebunan kelapa sawit yang bisa mencapai 2, 4, 5 hektar bahkan 10 hektar. Kemudian perkebunan kopi yang juga memiliki lahan yang berhektar-hektar. Kemudian yang kelima yakni perdagangan. Aktivitas berdagang menghubungkan penjual dan pembeli. Jadi kalau aktivitas perdagangan sekarang ini lebih kompleks ya teman-teman pembahasannya. Tidak hanya kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar konvensional atau di toko kelontong dan lain sebagainya. Dengan bantuan teknologi, aktivitas perdagangan ini lebih dapat menjangkau lapisan masyarakat dari berbagai lapisan, berbagai daerah tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Hanya dengan bantuan kuota internet dan juga alat komunikasi seperti smartphone, iPhone, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir pertambangan teman-teman. Aktivitas yang terkait dengan hasil tambang. Tentunya tadi sudah di-spill di awal seperti Kalimantan pertambangannya berupa batu bara, di daerah Papua pertambangannya berupa hasil tambang emas dan lain sebagainya. Berikut adalah jenis bidang usaha aktivitas ekonomi masyarakat. Di sini contohnya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yakni pertanian. Jadi ada petani yang tengah menanam padi. Gambar kedua yakni berupa pertambangan. Dan yang ketiga adalah gambar peternakan ya teman-teman. Bisa dilihat di situ ada sapi, ada angsa, dan juga ada ayam. Ini merupakan beberapa contoh jenis bidang usaha aktivitas ekonomi masyarakat. Oke teman-teman, sudah berada di penghujung pembahasan. Jadi kesimpulan pada kegiatan pembelajaran hari ini yakni mengenai faktor yang mempengaruhi keragaman aktivitas ekonomi itu ada 4 teman-teman, yakni kondisi geografi, sumber daya ini dapat berupa sumber daya alam maupun manusia, kemudian sarana dan prasarana, serta teknologi. Kemudian yang kedua yakni jenis bidang aktivitas ekonomi masyarakat. Di antaranya adalah peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video mengenai faktor dan jenis keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini secara lebih baik dan mendalam. Jika ada pertanyaan atau requestan video, teman-teman bisa tulis di kolom komentar.
Terima kasih teman-teman, jika teman-teman suka bisa diklik tombol like-nya, loncengnya juga bisa dibunyikan, dan jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya, see you in the next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.